Shalom, damai sejahtera bagi kita. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Halo anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali beribadah untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Layaklah segala bangsa. Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada semuanya karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita, sukacita surga. Haleluya.
sia-sia memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan setiap hati dan pikiran kami, pendengaran kami. Biarlah kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan suara-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan dan menjadi berkat. Anak-anak, hari ini kita sudah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira hari ini cerita tentang apa? Kita akan dengarkan baik-baik. Baiklah, tadi kita sudah berdoa. Kita masuk saja di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Cerita ini adalah cerita tentang Yusuf. Kita akan belajar hari ini dari Yusuf, dan tema kita dalam memaafkan akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang mulia. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik, Yusuf menjadi teladan bagaimana cara kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Kalian harus tahu bahwa rencana Tuhan untuk semua orang sebenarnya sangat baik dan indah. Sangat besar baiknya dan sangat besar indahnya, sehingga kita manusia tidak dapat mengukur betapa besarnya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 9, di sana firman Tuhan berkata bahwa rencana Tuhan untuk setiap orang itu tingginya seperti bumi sampai ke langit. Belum ada manusia yang bisa naik sampai ke langit, karena di langit itu sangat luas sekali dan sangat tinggi sekali. Sekalipun kita tidak dapat mengerti rencana Tuhan, tapi Tuhan berjanji kalau rencananya untuk semua orang sebenarnya akan menyenangkan buat kita nikmati. Yusuf menikmati masa depannya sesuai rencana Tuhan. Dia menjadi seorang pemimpin nomor 2
di Mesir sesudah Raja Firaun. Dan kita membaca di dalam Alkitab bahwa Yusuf sangat dibutuhkan oleh semua orang yang ada di Mesir, bahkan orang-orang yang ada di sekitar daerah Mesir, bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Mesir. Mereka membutuhkan Yusuf untuk memberikan makanan kepada mereka karena pada saat itu dalam masa kelaparan. Di sini kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Tapi kita juga harus tahu kenapa Yusuf bisa menjadi seorang yang sangat hebat. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Di sana Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ceritanya pada saat itu saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf karena mereka sangat ketakutan. Ayah mereka sudah mati. Mereka berpikir Yusuf akan berbuat jahat kepada mereka. Sebabnya mereka memohon maaf dan minta diampuni oleh karena mereka telah berbuat jahat kepadanya. Mereka datang sujud kepada Yusuf dan bersedia menjadi budaknya. Tetapi Yusuf tahu kalau dia menjadi orang hebat, itu semua karena Tuhan yang telah menolongnya. Tuhan yang telah membantu Yusuf supaya Yusuf mengikuti rencana Tuhan. Tuhan menolong dan membantu Yusuf untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang telah memasukkan dia ke dalam sumur dan yang menjualnya kepada saudagar yang lewat pada saat itu. Yusuf memaafkan Potifar yang telah memasukkannya ke dalam penjara, sekalipun pada saat itu Yusuf tidak bersalah. Yusuf percaya semua kejahatan yang orang buat kepadanya akan Tuhan ganti menjadi kebaikan. Dan kita melihat Yusuf akhirnya Tuhan bawa menjadi wakilnya Raja Firaun, orang yang dipercaya oleh Raja Firaun, jadi penguasa yang memerintah sesudah Firaun di tanah Mesir. Kalian pasti punya cita-cita, bukan? Apakah itu menjadi polisi, atau menjadi seorang dokter, ataupun mungkin menjadi seorang pilot, atau apa saja yang kalian inginkan. Ingat bahwa Tuhan sudah memiliki rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kalian pikirkan atau dari apa yang kalian mimpikan. Tetapi kita punya peraturan untuk itu. Kalau kita ingin menerima yang terbaik dari Tuhan, kita harus menjadi seperti Yusuf, menjadi orang yang rendah hati dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan, dan juga mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas. Kalian tidak tahu akan seperti apa masa depan kalian. Tetapi belajar seperti Yusuf untuk percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Maka kelak masa depanmu pasti luar biasa indah. Jadi hari ini pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam cerita Yusuf dan saudara-saudaranya? 1. Tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong
memberi kekuatan supaya kamu bisa ada dalam rencana Tuhan yang indah. Dan yang kedua, lakukan apa perintah Tuhan yang kamu dengar, baik melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari, baik pagi maupun pada malam hari, atau firman Tuhan yang disampaikan melalui ibadah-ibadah seperti ini. Semuanya punya manfaat dan faedah yang baik kalau kalian mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Karena itu yang akan membantu dan menolongmu untuk terus berbuat baik, khususnya dalam hal kita mengampuni, dalam hal kamu memaafkan orang yang berbuat salah kepadamu. Yang penting ingat, bukan kamu yang berbuat jahat kepada orang tersebut. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat mengambil pelajaran yang baik dari kisah Yusuf. Ya, adik-adik tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga atau adik-adik sekalian bisa seperti Yusuf. Tapi yang terpenting bahwa masa depan kalian itu bersama dengan Tuhan indah dan luar biasa. Tak percaya dan lakukan yang baik. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 9. Di sana dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Baiklah anak-anak, sampai di sini firman Tuhan yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang dituliskan di dalam firman-Mu semuanya benar, dan apa yang sudah Tuhan janjikan itu semua akan terjadi. Tolong kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruhkan kepada kami. Sebab ketika kami melakukan firman Tuhan, kami akan melihat Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat menerima apa yang dijanjikan firman Tuhan, bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang luar biasa, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan ketika kami boleh ada dalam rencana Tuhan. Berkati setiap jalan kami, pimpin kami supaya kami tidak lari dari jalan-jalan kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh dapat mencapai rencana yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami, berkati keluarga kami, Tuhan Yesus, supaya juga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus boleh dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.